Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Elvina Rahma di liputan seputar Sukoharjo. Baik pemirsa, malam hari ini Dewan Eksekutif Mahasantri Mahat Ali Putri Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukoharjo Situbondo periode 2024-2025 mengadakan seminar motivasi dan penutupan Pekan Ilmiah 2. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Dewan Eksekutif Mahasantri Mahat Ali atau Dema Putri Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukoharjo Situbondo periode 2024-2025 resmi menutup rangkaian kegiatan Pekan Ilmiah Mahat Ali 2. Penutupan ini ditandai dengan penyelenggaraan seminar motivasi bersama Nyai Haja Nursari As'adiyah yang menjadi puncak acara dari kegiatan tersebut. Seminar motivasi ini mengangkat tema mengembangkan semangat belajar mahasantri Mahat Ali sesuai dengan visi dan misi para muassis pesantren. Dalam penyampaiannya, Nyai Haja Nursari As'adiyah tidak hanya menjelaskan sekilas sejarah berdirinya Mahat Ali Situbondo, tetapi juga memberikan motivasi kepada seluruh mahasantri yang hadir. Nyai Haja Nursari As'adiyah menekankan pentingnya para mahasantri untuk benar-benar belajar dan mengamalkan ilmu yang didapat di Mahat Ali, agar sesuai dengan harapan Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin, penggagas dan pendiri Mahat Ali Situbondo. Selain itu juga mendorong mahasantri agar dapat mengasah kecerdasan intelektual, spiritual, dan sosial secara seimbang. Ketika sudah dapat memperoleh restu ulama Mekah, maka tidak ada kata gagal untuk mendirikan Mahat Ali. Karena memang nasab keilmuan Sukoharjo itu ke Mekah. Kiai Syamsul itu ke Mekah, ke Said Abbas, bersambung ke Said Alawi, Kiai As'ad ke Said Alawi, terus Kiai Zaim ke Said Muhammad dan Said Ahmad. Kiai Fawaid setiap umroh haji selalu mesti belajar mengaji ke Said Muhammad meski tidak menetap di sana karena yang memang tidak diperkenankan oleh Kiai As'ad untuk mondok. Lalu beliau dawuh, aceri tang santre jeria, alem tang santre, alem, 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 sampai 3 kali. Itu dawuh Kiai As'ad. Pendirian Mahat Ali pun segera dipersiapkan hingga akhirnya diresmikan di PP Salafiyah Syafi'iyah Situbondo pada tanggal 21 Februari 90, 6 bulan sebelum beliau wafat. 6 bulan sebelum wafat, beliau wafat bulan Agustus. Sebagai Mahat Ali pertama di Indonesia dengan nama lengkap Al-Mahat Ali li Ulumil Islami Qismul Fiqih wa usuli. Alasan pemilihan takhasus fikih usul fiqh ini sempat disampaikan oleh Kiai As'ad di penghujung acara, yakni dalam rangka menunaikan wasiat sang guru menyiapkan kader-kader ahli fikih. Beliau berkata, engkau satya bunga taan di otang katang guru. Yang dimaksud adalah Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Kalau tidak salah ini dahulu 1 bulan sebelum beliau wafat. Berarti sekitar bulan Juni atau Juli. Kabala Kadofir, yang dimaksud adalah Kadofir Jazuli, Kahofi, Ki Afifuddin Muhajir. Ajari kitab, enja tang santre je alim. Ini dawuh beliau. Hadratus Syekh, sekarang saya benar-benar bahagia karena tak lagi memiliki tanggungan kepada guru saya. Sampaikan ke Dofir dan ke Khofi, ajarkan kitab. Percayalah, santri saya semua akan alim. Ini dawuh beliau. Beliau ini mengulang 2 kali, ketika awal pendirian Mahat Ali dan 1 bulan sebelum beliau wafat. Yang pertama beliau mengulang 3 kali. Tang santri alim, alim, alim. Ajari kitab. Itu dawuhnya beliau. Berarti beliau memiliki harapan besar kepada kalian. Harapan besar, optimisme kepada kalian. Bahwa kalian mampu. Ketika kalian masuk Mahat Ali, berarti kalian terpilih. Nah, ketika kalian terpilih, kalian berarti masuk dalam doa-doa beliau. Karena apa yang beliau dauhkan adalah doa buat kalian. Nah, dauh ini ajari kitab. Berarti kan minta kalian belajar. Belajar, belajar, belajar. Enje, tang santri alim. Ini optimisme beliau. Tang santri pasti bisa. Tang santri alim, alim, alim. Itu dawuh beliau, harapan besar beliau. Mungkin kita sekarang masih status sebagai anak, tapi kelak ketika kalian sudah menjadi orang tua, kalian tahu bagaimana besarnya harapan orang tua kepada anaknya.
Begitu juga bagaimana besarnya harapan Kiai As'ad kepada santrinya. Karena santri adalah anak-anak ideologis beliau. Itu yang sampai beliau fikirkan hingga akhir hayat beliau. Itu. Ini Mahat Ali adalah warisan terakhir dari beliau. Beliau menitipkan pesantren kepada kalian, menitipkan ilmu kepada kalian, menitipkan perjuangan beliau kepada kalian. Amanah ilmu yang kalian emban. Bagaimana kalian benar-benar belajar dan mengamalkan ilmu yang sudah didapat di Ma'had Ali. Sekarang seperti apakah proses kita di Ma'had Ali? Apakah kita sudah benar-benar sesuai dengan harapan beliau, sehingga doa-doa beliau, riyadhah beliau itu bersambut dengan ikhtiar kita? Beliau mungkin ada di dimensi yang berbeda dengan kita, tetapi orang yang soleh, wafatnya orang yang soleh hanya berpindah alam, tetapi beliau-beliau masih mendampingi kita, masih membersamai kita, melihat kita, mendampingi kita. Apalagi kita percaya bahwa Kiai As'ad adalah waliullah. Tidak jarang Kiai As'ad hadir dalam mimpi-mimpi santrinya. Tidak jarang Kiai As'ad hadir dalam mimpi-mimpi alumni. Begitu juga tidak jarang Kiai As'ad memberikan isyarah-isyarah tentang pesantren. Yang paling sering juga isyarah-isyarah tentang Ma'had Ali. Beliau apa isyarah? Dulu masih ada almarhumah Bu Nyai Sofi, ketika Kiai mau punya setelah wafatnya Kiai Hariri, setelah Kiai Azaim itu punya keinginan tentang Ma'had Ali, tidak dikasih tahu ke siapa-siapa, langsung ke Nyai Sofi, saya pengen ini di Ma'had Ali. Engkiman dan kula malam mimpi Kiai As'ad. Gitu. Itu Kiai As'ad mendampingi karena memang beliau berharap besar kepada kalian. Makanya beliau selalu bilang alim, alim, alim. Karena Kiai As'ad percaya kepada kalian. Itu kepercayaan Kiai As'ad ini harusnya menjadi motivasi kita. Motivasi kita untuk semangat belajar. Belajar dan mengamalkan ilmu. Ketika kalian masuk ke pesantren, kalian membawa harapan orang tua. Nanti ketika kalian sudah pulang, kembali ke rumah, rekom dari pesantren, berhenti dari pesantren, kalian membawa harapan guru-guru kalian, membawa warisan perjuangan guru-guru kalian, utamanya santri Ma'had Ali. Apakah cukup dengan kecerdasan? Tidak, karena alim itu adalah orang yang faham agama, mengamalkan agama dengan akhlak yang baik ini, cerdas yang berakhlakul karimah. Bukan sekedar cerdas saja, tapi harus cerdas yang berakhlakul karimah. Ini yang semakin langka. Orang cerdas yang alim, apalagi perempuan, itu langka. Nah, cerdas berakhlakul karimah ini lebih langka lagi. Karena ujiannya orang cerdas itu di akalnya. Apalagi orang yang baru cerdas, artinya baru cerdas, baru pinter. Nah, orang yang baru pinter itu baru encer otaknya, itu antara otak dan lisannya itu balapan. Balapan. Otaknya itu udah sampai F, gimana lisannya tuh ngejar. Ngejar juga sampai F, sampai Z ngejar juga sampai Z. Sampai lupa, nggak lihat kanan kiri, nggak lihat dengan siapa dia berbicara. Kenapa? Karena sudah fokus kepada antara otak dan lisannya, cepet-cepetan. Nah, disinilah bagaimana orang yang cerdas ini mampu mengendalikan dirinya, Nah, santri Ma'had Ali giat belajar, iya, tetapi jangan hanya mengasah kecerdasan intelektualnya saja. Bagaimana juga bisa mengasah kecerdasan spiritual. Acara ini dihadiri oleh Kepala Daerah Pusat dan Cabang, para pemenang lomba hafalan sanad Imam Syafi'i, serta seluruh mahasantri Ma'had Ali Putri. Setelah seminar motivasi, acara dilanjutkan dengan pemberian cindramata dan penghargaan dalam rangka memperingati Hari Ibu. Selain itu, diputar juga video dokumentasi sebagai laporan kegiatan yang telah berlangsung selama Pekan Ilmiah Ma'had Ali II.
Pada sesi berikutnya diumumkan pemenang berbagai perlombaan yang digelar selama Pekan Ilmiah, diantaranya Lomba Hafalan Sanad Imam Syafi'i, Lomba Hafalan dan Pemahaman Alfiah Ibnu Malik, Lomba Hafalan dan Pemahaman Ayat Ahkam, serta Lomba Menulis Feature. Acara yang penuh hikmat ini kemudian ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Nyai Haji Nursari As'adiyah, mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan yang telah berlangsung sejak 9 Desember 2024. Alhamdulillahirrabbilalamin, di tanggal 22 Desember kita Dema Mahasantri Ma'had Ali Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo dapat melaksanakan penutupan Pekan Ilmiah 2 yang sudah kami buka sejak tanggal 9 Desember sampai sekarang penutupan tanggal 22 Desember. Nah, pada penutupan ini alhamdulillah kami langsung dinarasumber oleh Nyai Hajjah Nursari As'adiyah selaku motivator kami untuk mengadakan Lomba Pekan Ilmiah. Sebenarnya Pekan Ilmiah ini sudah ada sejak tahun kemarin, cuman tahun kemarin itu hanya ada lomba hafalan sanad Imam Syafi'i, lomba al-masuk sama al-ghayatul wusul. Cuman yang sekarang ini kita tambah dengan lomba KTI yang meliputi unib sama pasca. Ada lomba hafalan ayat ahkam sama lomba hafalan alfiyah. Jadi harapan kedepannya semoga Santri Ma'had Ali tidak hanya mumpuni di bidang kitab, tapi juga mumpuni di bidang literasi. Dan harapannya bagi peserta yang mungkin belum takdirnya untuk menang, jangan putus asa, karena Pekan Ilmiah ini akan ada tiap tahunnya. Jadi semangat untuk para peserta yang masih berjuang. Alhamdulillah di acara kali ini saya memenangkan lomba hafalan dan pemahaman alfiyah juara 1 dan juga lomba menulis feature, alhamdulillah juga juara 1. Kesan dan pesan saya atas perlombaan ini, saya sangat tidak menyangka bisa memenangkannya dan semoga kedepannya teman-teman yang belum berkesempatan untuk menang juga bisa turut berpartisipasi dan memenangkan lomba. Harapan kedepannya untuk Pekan Ilmiah selanjutnya semoga berjalan sukses dan selalu bisa memotivasi kita untuk terus berkembang. Dengan semangat yang ditanamkan selama Pekan Ilmiah ini diharapkan para mahasantri Ma'had Ali semakin termotivasi untuk meningkatkan semangat belajarnya serta mengamalkan ilmu yang diperoleh demi mencapai tujuan mulia yang diharapkan para muassis pesantren. S3 TV melaporkan.